Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini sesi pertamanya matematika. Kita akan bahas TO 3 UTBK yang kemarin. Maka share dulu ya sambil nungguin temannya juga yang lainnya yang belum join. Suara kakak jelas sampai sana ya, nggak putus-putus ya. Sebentar, Kak share dulu. Udah kelihatan ya? Oke, kita bahas dari soal nomor 1. Oke, ini adalah soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 ini materinya tentang sistem persamaan. Jadi kalau ada soal mengenai sistem persamaan, nanti ada 2 cara pengerjaan. Yang pertama adalah cara eliminasi, yang kedua cara substitusi. Atau kita bisa menggabungkan kedua teknik tersebut, jadi kita eliminasi dulu, baru nanti kita substitusi. Nah, kalau dilihat dari bentuk soalnya, ternyata di sini ada 2 variabel, yaitu X dan Y. Kalau misalkan biasanya itu kan variabelnya itu posisinya berada di atas, sedangkan di sini variabelnya itu ada di bentuk pembilang dan satu ada di posisinya penyebut gitu ya, ada di penyebut dan ada di pembilang. Lalu gimana cara ngerjainnya? Biar lebih mudah, maka kita bisa pakai yang namanya permisalan. Maka sebelum ngerjain, kita misalkan dulu apa yang harus dimisalkan bentuk yang sama dari persamaan satu dan persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan satu dan persamaan kedua, yang pertama kita punya bentuk X dibagi dengan Y, gitu ya. Nah, X dibagi dengan Y itu kita anggap sebagai A. Lalu yang kedua, ini kan ada 2 per Y dan 4 per Y. Berarti nanti permisalan yang kedua itu bisa kita ambil adalah 1 per Y aja. Karena angka atasnya itu beda, berarti 1 per Y-nya itu sama dengan B. Nah, setelah itu baru bentuk soalnya kita ubah. Jadi yang tadinya gini, ini kakak tulis ulang ya, X per Y ditambah sama 2 per Y, itu sama dengan 2. Untuk persamaan yang kedua itu adalah 3X dibagi dengan Y, lalu dikurangin sama 4 per Y, itu sama dengan 1, maka bentuk ini bisa kita ubah jadi permisalan yang tadi kita udah ambil. Gitu ya. Nah, permisalannya apa tuh tadi? Permisalannya itu adalah X per Y itu sama dengan A, dan seper Y itu sama dengan B. Maka bentuk yang pertama jadi A ditambah sama 2B, nanti hasilnya sama dengan 2. Lalu persamaan yang kedua, karena di sini ada koefisien 3, maka bentuknya menjadi 3A. Jika A dikurangin sama 4B, itu sama dengan 1, gitu ya. Nah, lalu apa nih yang dicari? Oh, yang dicari ternyata X dibagi dengan Y. Kebetulan X dibagi dengan Y itu adalah nilai A, maka yang harus kita eliminasi B dulu, biar nanti kita nggak perlu nyari nilai B dulu, biar nanti langsung dapat nilai A-nya. Nah, karena B-nya koefisiennya beda, maka yang atas kita bisa kali dengan 2, yang bawah itu tetap dikali dengan 1. Berarti bentuknya berubah nih, yang tadinya A ditambah 2B sama dengan 2, maka bentuknya menjadi 2A, lalu ditambah sama 4B gitu ya, nanti hasilnya sama dengan 4. Lalu yang kedua kakak taruh di sini ya, biar nggak terlalu jauh nanti eliminasinya, berarti ini jadinya tetap 3A dikurangin sama 4B, nanti hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Nah, nanti ini langsung dia apa nih? Langsung kita tambahin, biar 4B-nya hilang, berarti ditambah, ini jadi 5A gitu ya. 5A nanti hasilnya sama dengan 4 tambah 1 jadi 5, maka kita dapat kalau 5A-nya sama dengan A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1 ya kita ganti lagi jadi permisalan tadi. Oh, itu adalah X per Y, berarti X dibagi sama Y, maka hasilnya sama dengan 1.
Oke, langsung ya. Berarti jawabannya adalah yang E untuk soal nomor 1. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Jelas, Kak. Oke, kalau sudah cukup jelas berarti kita ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini materi tentang limit. Jadi di situ ada limit X mendekati 0 dari 2X dibagi dengan akar dari AX ditambah B lalu dikurangin dengan A sama dengan 2. Nah, ini ada rumus bantu yang bisa nanti kita pakai karena nanti kita pakainya adalah dalil L-Hospital atau dalil turunan. Jadi kita pakai konsep turunan. Tapi langkah pertama, kalau kita punya soal mengenai limit, itu ada yang pertama, kita substitusi dulu nih, X-nya sama dengan 0 ke dalam fungsi yang ada di sebelah kanan. Kalau kita substitusi, maka bentuknya menjadi 2 dikali dengan 0, nanti hasilnya dibagi. Dibagi dengan akar dari A dikali 0 ditambah sama B gitu ya. Nanti hasil akarnya itu kita kurangin sama 2. Nah, 2 yang ada di sini itu jangan kita taruh dulu di ruas yang kanan. Tapi kita pastiin dulu dari penyebut dan pembilang, ini yang udah pasti nilainya penyebutnya atau pembilangnya. Ayo, nilai yang atas atau nilai bawahnya yang udah pasti? Boleh bantu jawab? Nilai yang mana yang udah pasti? Nilai atasnya. Kenapa? Karena 2 dikali 0 ya udah pasti 0. Sedangkan yang bawahnya kita belum bisa pasti ini hasilnya berapa. Karena kita nggak tahu nilai A-nya dan kita nggak tahu nilai B-nya. Tapi kita harus tahu nih yang namanya limit itu ada yang namanya bentuk tak tentu. Salah satu bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0. 0 dibagi sesuatu itu nggak mungkin menghasilkan angka 2 gitu ya. Karena kalau 0 dibagi dengan sesuatu yang bukan 0 itu pasti hasilnya 0. Nah, karena nggak mungkin dapetin angka 2, maka yang penyebutnya itu kita anggap sebagai 0. Jadi artinya kita anggap kalau bentuk limit yang awalnya itu adalah Berapa? apa? Oke, bentuk limit yang tak tentu. Jadi kita anggap bentuk limitnya itu tak tentu. Makanya ini kakak bikin jadinya 0 per 0. Kayak gitu ya, ini adalah bentuk yang tak tentu. Bisa nggak kalau sampai Oke. ini? Nah, kalau bentuk tak tentu gimana? Berarti yang Enggak, gue. Oke, udah. Dulu. Bisa nggak nih kalau film play ini nonton apa ya? Toy Story ya? Bisa nggak kalau misalnya nonton film gitu? Oke. Nah, dari penyebutnya itu Toy Story kita keluarin nih bentuknya nih. apa? Kita punya akar dari gitu ya, A kali 0 ditambah sama B. Bentar, kalau gue sambil Lalu dikurangin sama 2 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti ini kita dapatkan kalau akar dari B, 2-nya itu geser ke kanan jadi plus 2, maka ini bisa kita kuadratkan kiri sama kanannya, berarti B-nya sama dengan 4. Dapat ya? Nilai B-nya sama dengan 4. Lalu langkah yang kedua, karena hasilnya itu adalah 0 per 0, maka kita bisa menggunakan yang namanya dalil L-Hospital. Nah, ini langkah kedua. Berarti kita turunin bentuk yang atas dan bentuk yang bawah. Berarti penyebutnya sendiri diturunin, pembilangnya sendiri. Kayak kita mulai dari pembilang. Pembilangnya itu adalah 2X. Kalau 2X diturunin berarti jadi 2. Turuninnya masing-masing ya. Dibagi dengan penyebutnya. Penyebutnya bentuknya adalah akar dari AX ditambah B dikurangin 2. Ini kakak pisahin dulu. Nah, pakai rumus bantu berarti Y, misalkan Y sama dengan akar dari AX ditambah dengan B, lalu dikurangin sama 2. Gimana cara nuruninnya? Turunin dulu di bentuk yang atas dalam akarnya. AX ditambah sama B, kalau diturunin berarti jadi A. Lalu hasilnya dibagi sama 2 akar sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu AX ditambah sama B. Sedangkan yang min 2-nya itu ya diturunin jadi 0, nggak perlu ditulis pun nggak apa-apa. Nah, berarti kita cukup tulis yang depannya aja. Berarti kita punya bentuk A dibagi dengan 2 akar dari
AX ditambah dengan B. Gitu ya. Berarti nanti di sini sama dengan dinaikin ke atas tuh bentuk penyebut yang paling bawahnya, berarti limit X mendekati 0, ini naikin ke atas, maka bentuknya menjadi apa? 2 dikali sama 2, berarti 2 dikali dengan 2, dikali dengan akar dari AX ditambah sama B, gitu. Nanti hasilnya kita bagi dengan A. Nah, setelah itu kita substitusi ulang nih hasilnya. Berarti di sini 4 gitu ya, 4 akar. 4 akar dari A dikali dengan 0 ditambah dengan B gitu. Nanti hasilnya dibagi dengan A. Nah, ini yang udah pasti yang mana? Nah, ini bisa nggak menghasilkan angka 2 di sininya? Kemungkinan iya. Jadi bisa menghasilkan angka 2 karena mungkin hasilnya 2, maka 2 yang ada di dalam ini, Kakak ganti warna dulu biar lebih kelihatan. Nah, berarti 2 yang ada di soal ini kita taruh di sebelah kanan sini. Berarti di sini sama dengan 2. Nah, baru kita hitung nih. Ini kan hasilnya 0, berarti nanti di sini jadinya 4 dikali sama akar dari B. Nah, ini A-nya itu bisa kita taruh di sebelah kanan jadinya perkalian. Berarti hasilnya jadi apa nih? Hasilnya jadi 2A. Karena B-nya tadi kita udah dapat nih nilai B-nya sama dengan 4, ya bisa kita langsung substitusi. Berarti jadi 4 dikali sama akar 4 itu sama dengan 2A. Nah, ini kalau dihitung 4 kali 2 berarti jadi 8 ya. Berarti 8 itu sama dengan 2A, maka kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 4. Ada dapat A-nya 4, lalu B-nya 2. Yang ditanya adalah maka pernyataan yang mungkin yang mana? Kalau dilihat dari jawabannya, dari A sampai E, kira-kira yang mungkin yang mana? Boleh bantu jawab, kira-kira yang mungkin yang mana? Tadi A-nya berapa? Ada yang boleh bantu jawab? A-nya sama dengan 4, lalu B-nya sama dengan 4. Maka yang mungkin yang mana? Yang A mungkin nggak? Coba dicek jawaban yang A. Berarti yang A mungkin nggak? Katanya yang A itu adalah A kuadrat dikurangin sama 4B. Bener nggak sama dengan 0? Kita cek ya. Berarti 4 kuadrat dikurangin sama 4 dikali sama 4 sama dengan 0. Kalau seluas kiri kita hitung jadi 0, berarti 0 sama dengan 0. Ini adalah pernyataan yang benar. Berarti kalau yang A-nya benar, udah nggak perlu kita coba yang lainnya. Yang lainnya udah pasti salah. Tapi kalau misalkan penasaran nih, ya udah nggak apa-apa. Kita coba B sampai E juga nggak apa-apa. Berarti tapi nanti pasti salah ya kalau A-nya udah benar. Berarti jawabannya adalah yang A. Gimana untuk soal nomor 2? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sudah ada 22 siswa yang hadir. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain dulu? Untuk soal nomor 2? Oke, kalau nggak ada, boleh difoto dulu, boleh di SS dulu. Kakak lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2 akar X ditambah 1 yang tegak lurus dengan garis 2X plus Y sama dengan 4. Nah, di sini ada kata-kata tegak lurus. Ada 2 hubungan garis yang kita pelajari, gitu ya, yang berhubungan dengan gradien, yaitu tegak lurus dan sejajar. Apa syarat dari sejajar? Kalau sejajar, maka gradien 2 garis itu sama, ini M1 sama dengan M2 ya. Lalu kalau tegak lurus, maka perkalian gradiennya itu sama dengan -1. Lalu gimana untuk mencari nilai gradien? Berarti kita bisa pakai yang kotak atas ini. Kalau kita punya AX ditambah sama BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah min A per B. Atau yang kedua, kalau bentuknya gini. Kalau bentuknya adalah Y sama dengan AX ditambah sama B, gitu. Berarti kalau untuk mencari gradiennya, itu gradiennya adalah koefisien dari X-nya. Berarti yang ada di depan X-nya itu adalah nilai gradiennya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menentukan persamaan garis singgung, itu sama aja kayak persamaan garis lurus yang diketahui gradien dan titik singgungnya. Rumusnya itu adalah Y dikurangin sama Y1 sama dengan MGS. MGS itu adalah
Gradien dari garis singgung X dikurangin dengan X1. Nah, di mana yang namanya MGS itu adalah turunan pertama dari kurvanya ketika dimasukin nilai X1-nya. Berarti ada 3 poin yang harus kita cari. Yang pertama adalah X1-nya berapa gitu ya. Nah, X1-nya sama dengan berapa? Lalu yang kedua itu adalah Y1-nya sama dengan berapa? Yang ketiga itu kita harus nyari yang namanya MGS-nya juga sama dengan berapa. Nah, itu ya yang harus kita cari. Oke, langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kita tentuin dulu yang namanya gradien. Berarti kita mulai dari bentuk 2X ditambah sama Y sama dengan 4. Berarti di sini ya, ini Kakak taruh di sini 2X ditambah sama Y sama dengan 4. Berarti nanti dari sini kita bisa menentukan nilai A-nya. Berarti A-nya itu sama dengan 2. Lalu B-nya sama dengan 1. Kita pakai rumus yang di kotak kuning ini. Maka untuk mencari nilai gradiennya, itu rumusnya adalah min A dibagi sama B. Berarti hasilnya sama dengan berapa? Min 2 dibagi sama 1, maka hasilnya sama dengan min 2. Oke, lanjut yang berikutnya. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, karena di sini ada tegak lurus, berarti kan kalau ini kita anggap sebagai M1, maka garis M1, nah garis 1 gitu ya, ini kita anggap sebagai garis 1, maka garis 1 dia tegak lurus dengan garis singgung. Nah, garis 1 tuh tegak lurus dengan garis singgung. Maka nanti syaratnya apa? Syaratnya itu adalah M1 kalau dikali sama MGS itu hasilnya adalah negatif 1. Nah, karena hasilnya negatif 1, masuk ini. M1-nya min 2, berarti di sini jadinya min 2 dikali sama kita nggak tahu nih MGS-nya berapa, karena yang dicari nanti hasilnya adalah min 1. Maka kita dapat kalau yang namanya MGS-nya sama dengan berapa tuh? MGS-nya sama dengan min 1 dibagi sama min 2, berarti hasilnya sama dengan 1/2. Dapat MGS-nya 1/2. Nah, tadi MGS itu apa? MGS itu adalah turunan pertama dari kurvanya. Oke. Berarti langkah yang kedua nih. Langkah yang kedua yang namanya MGS itu adalah turunan pertama dari kurvanya ketika dimasukin X1. Nah, kurvanya yang mana? Ini namanya kurvanya nih. Kurvanya itu adalah Y sama dengan, atau bisa kita tulis karena di sini bentuknya adalah Y sama dengan 2 akar dari X ditambah sama 1. Nah, ini kita bisa ubah jadi Fx. Nah, Fx sama dengan 2 akar dari X ditambah sama 1. Ya, coba diturunin. Tadi pakai rumus yang tadi itu yang nomor 2. Berarti kalau cara nurunin bentuk akar, berarti turunin dulu dalamnya. Berarti nanti di sini sama dengan 2 dikali dengan 1. 1 itu turunan dari X-nya. Nanti hasilnya dibagi sama 2. Nah, dikali sama berapa itu? Dikali sama akar X gitu ya. Nah, kalau yang apa? Tadi ketinggalan rumusnya. Jadi kalau kita punya Fx nih misalkan. Kita punya Fx yang rumusnya adalah akar dari U. Misalkan gitu ya. Berarti kalau untuk mencari turunan pertama dari X-nya, maka rumusnya adalah U aksen dibagi sama 2 dikali sama akar U. Nah, ini dia rumusnya untuk mencari turunan dari bentuk akar. Berarti MGS-nya tadi berapa? MGS-nya itu adalah 1/2. Berarti di sini kita tulis 1/2. Oke? Nah, setelah itu gimana? Ya, setelah itu gimana? Ada yang bisa ngasih pendapat? Untuk mencari X1-nya, ada yang bisa dicoret nggak di sini? Ternyata ada ya, 2 sama 2 bisa dicoret nih. Oke, ini kita kali silang, maka kita dapatkan kalau akar X itu sama dengan 2. Berarti kalau kita kuadratkan kiri sama kanan, berarti kita dapat nilai X1. Oh, di sini X1 ya, karena kita udah ganti jadi X1. Maka X1-nya itu sama dengan berapa? 2 kuadrat, hasilnya adalah 4. Oke, itu langkah yang kedua untuk mencari X1-nya. Lalu yang berikutnya apa? Ada satu hal lagi yang belum kita dapetin, yaitu nilai Y1-nya. Nah, untuk mencari nilai Y1-nya, maka kita bisa substitusi nilai X1-nya ke dalam fungsi kurvanya. Berarti kalau X1 sama dengan 4, tadi nilai Y-nya apa? Bentuk Y-nya itu adalah 2 akar dari X ditambah sama 1. Maka jadinya Y1 sama dengan
2 akar dari 4 ditambah sama 1. Berarti kita dapatkan nilai Y1-nya sama dengan, berarti 2 kali berapa? Nah, 2 kali 2 gitu ya, 2 kali 2 lalu ditambah dengan 1. Maka nanti dapat Y1-nya sama dengan 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Dan semuanya udah dapat, kita masukin ke rumus yang terakhir yaitu persamaan garis singgungnya. Berarti Y1-nya dapat sama dengan 5. Oke, langkah yang berikutnya yang terakhir. Apa rumus PGS? Berarti PGS itu rumusnya adalah Y dikurangin dengan Y1 sama dengan MGS gitu. MGS buka kurung X dikurangin dengan X1. Substitusi semuanya berarti Y dikurangin sama 5 sama dengan MGS-nya tadi setengah, lalu kita kaliin X dikurangin sama 4. Biar setengahnya itu hilang gitu ya, jadinya nanti bilangan bulat, berarti ruasnya dikali sama 2 ya. Berarti kita dapatkan kalau 2Y dikurangin sama 10 itu sama dengan X dikurangin sama 4. Nah, kita bentuknya kita lihat nih dari soalnya, mintanya 2Y-nya tetap 2Y. Berarti tetap 2Y yang di sebelah kiri, lalu X-nya pindah ke kiri jadi min X, min 10 ditambah sama 4, berarti jadinya berapa? Min 6 sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C untuk soal nomor 3. Gitu caranya untuk soal nomor 3. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 3? Boleh tolong responnya dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 3? Enggak, Kak, lanjut. Oke, lanjut ya. Ke soal nomor 4. Boleh difoto dulu. Nanti yang ketinggalan, nanti kakak ulang lagi untuk apa? Slide-nya di akhir nanti. Jadi ini terusin dulu aja ya. Ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 gambarnya seperti ini. Diketahui persegi panjang dan setengah lingkaran dengan diameternya pada alasnya, gitu ya. Pada alasnya berarti di sini posisinya ada di AB. Seperti pada gambar. Garis DE, mana DE? Oke. DE itu menyinggung lingkaran di titik F dan CD-nya panjangnya sama dengan 6 cm. Berarti CD-nya 6 cm dan CE-nya itu adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah berapakah panjang dari E ke F? Oke, untuk soal tipe seperti ini, maka langkah pertamanya ini gambarnya kita tambahin dulu nih. Berarti di sini nih ya, ini kan pusat lingkaran. Pusat lingkarannya kita anggap sebagai titik apa ya? Ini habis F, berarti di sini misalkan titik G gitu ya. Berarti nanti dari G itu kita tarik ke titik singgungnya, yaitu di titik F, berarti ini kita tarik ke sini. Nah ini kalau kita tarik ke titik singgungnya, berarti ini udah pasti tegak lurus. Yang sampingnya juga tegak lurus gitu ya. Nanti dari sini, ini kalau ganti warna dulu, ini dari G itu kita tarik ke titik E dan ke titik D. Berarti dari G, ini kita tarik ke titik E. Nah, nanti dari D itu kita bisa tarik ke titik G juga. Nah, ini kalau lurus ya, ini kalau lurus nanti bentuknya adalah ini segitiga siku-siku, ini siku-siku, ini juga segitiganya siku-siku. Dan siku-sikunya itu kongruen antara segitiga BGE sama segitiga FGE. Maka langkah pertama ini kakak tulis dulu mana segitiga yang kongruen. Berarti yang pertama. Nah, untuk segitiga yang kongruen pertama itu adalah ABG, BEG, segitiga BEG itu kongruen. Nah, kongruen dengan segitiga FEG. Kongruen itu apa? Kongruen itu adalah sama dan sebangun. Jadi bentuknya sama dan ukurannya sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu nanti apa? Yang kedua itu adalah DAG. Nah, berarti segitiga DAG, nah itu kongruen dengan segitiga yang satu lagi, yaitu segitiga apa? DAG, berarti kongruen dengan segitiga DFG, gitu ya. Nah, dari gambar, kalau di sininya 6 nih ya, jadi kalau di sininya 6, di sininya 8, berarti kita bisa cari dulu panjang dari D ke E, pakai rumus Pitagoras. Berarti ini kita bisa hitung dulu untuk mencari DE-nya. Berarti di sini DE-nya itu sama dengan akar dari, kalau Pitagorasnya berarti ditambah jadi 6 kuadrat
nanti ditambah sama 8 kuadrat. Berarti kalau kita itu menjadi akar dari berapa di sini? 36 ditambah sama 64. Berarti 36 ditambah sama 64 itu akar dari berapa? 100 ya. Berarti akar dari 100 itu sama dengan 10. Nah, itu dulu. Berarti DE-nya sama dengan 10. Kalau F-nya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kakak lanjut ke permisalan yang berikutnya. Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, karena yang ditanya itu adalah EF, berarti EF-nya kita anggap sebagai X, maka X-nya taruh di sini. Nah, kalau X-nya di sini, maka karena kongruen, maka sifatnya apa? Sifatnya itu adalah panjang BE itu sama dengan panjang FE, yaitu panjangnya sama dengan X. Berarti kalau di sininya X, maka di sininya juga X. Berarti dari sini kita bisa tahu kalau panjang dari B ke C itu sama dengan BE ditambah sama EC. Berarti BE-nya itu kita anggap sebagai X dan EC-nya itu kita anggap sebagai apa? Sebagai EC-nya diketahui panjangnya adalah 8. Oke, langkah yang berikutnya. Dari segitiga DAG kongruen dengan segitiga DFG, dari sini kita bisa dapatkan kalau panjang dari DF, perhatikan gambarnya ya, berarti panjang dari DF itu akan sama dengan panjang dari DE dikurangin dengan FE. Nah, berarti di sini DE-nya berapa? DE-nya itu tadi kita udah hitung 10, nanti di sini dikurangin dengan X. Berarti ini kita taruh di sini ya. Berarti di sini 10 dikurangin sama X. Nah, apalagi yang diketahui kalau di atasnya 6, karena di sininya itu adalah pusat dari lingkaran, berarti di sini kita bisa tulis 3, nanti yang di sini kita bisa tulis 3, gitu kan? Gitu. Nah, sedangkan yang di sini panjangnya kalau BC-nya sama dengan 8X ditambah sama 8, berarti artinya karena persegi panjang, maka panjang BA itu sama dengan panjang BC. Berarti panjangnya sama dengan X ditambah sama 8. Nah, ini kakak taruh di sini. Ini X ditambah sama 8. Ya, gitu ya langkah-langkahnya ya. Jadi dilihat gambar, ditulis, lihat gambar, jadi nanti biar nggak bingung posisinya di mana. Lalu yang berikutnya, coba perhatikan segitiga kongruen yang ada di sebelah sini. Yang DAG sama DFG. Apa yang sama di situ kira-kira? Oke, yang sama yang mana? Yang sama itu adalah panjang DA, itu pasti sama dengan panjang DF. Nah, DA-nya tadi apa? DA-nya itu adalah X ditambah sama 8. Sedangkan DF-nya itu adalah 10 dikurangin sama X. Kalau X-nya kita kumpulin ke sebelah kiri, berarti 2X sama dengan 10 dikurangin sama 8. Maka 2X itu sama dengan 2, X-nya berarti hasil sama dengan berapa? 2 dibagi dengan 2. Maka X-nya sama dengan 1. Nah, tadi X-nya itu adalah EF. Berarti langsung dapat ya? Berarti panjang EF-nya sama dengan 1. Jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 4. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 4. Jadi yang kita pakai itu ini nih, 10 dikurangin sama X, itu hasilnya sama dengan X ditambah sama 8. Itu yang kita pakai di akhir. Oke, boleh difoto dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai gambar sama penjelasan yang kongruen, boleh ditanyain dulu. Tentang kongruen juga nggak apa-apa. Kenapa harus kongruen kalau ada pertanyaan gitu? Kenapa ya Kak, kalau BEG sama FG itu kongruen? Karena kalau yang namanya kongruen itu ada yang namanya konsep kongruensi segitiga. Jadi kan di sini kan kebetulan nih sama-sama siku-siku nih. Gitu ya, ini sama-sama siku-siku. Nanti kan di sini panjangnya pasti sama ini sama ini. Gitu ya, panjang BG itu pasti sama dengan panjang apa nanti? Panjang GE karena sama-sama 3. Yang di sininya juga sama, gitu ya, GE-nya juga sama. Jadi nanti kalau dilihat dari ukuran dan bentuknya, nanti pasti kongruen antara segitiga yang ini sama segitiga yang atas, lalu segitiga yang ini nih. Nah, segitiga yang ini sama segitiga yang satu lagi. Oke, itu untuk soal nomor 4. Gak ada yang mau ditanyakan ya? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini materinya tentang matriks.
Nah, matriks yang ada di soal nomor 5 itu adalah inverse dari matriks, yaitu B inverse dan A inverse. Dan di sini ada simbol I, itu adalah identitas dari matriks atau matriks identitas. Karena di sini ordonya adalah 2 kali 2, maka identitas yang kita pakai itu bentuknya adalah 1, 0, 0, 1. Jadi yang namanya matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya itu bernilai 1. Dan selain itu, elemennya adalah anggotanya bernilai 0. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah inverse. Oke, apa rumus dari inverse? Ingat-ingat lagi nih materi tentang matriks. Kalau kita punya matriks P misalkan, yang isinya adalah A, B, C, D, karena inverse-nya adalah ordonya 2 kali 2 matriksnya, maka untuk mencari P inverse itu sama dengan 1 per 1 per A dikali dengan B, lalu dikurangin sama B kali C, terus adjoinnya tukar tempatin antara A sama D, berarti di sini D sama A, B sama C-nya itu lawan tanda, berarti min B sama min C. Nah, ini dia rumusnya untuk mencari inverse dari matriks. Oke, kita cari satu-satu dulu, mulai dari inverse dari A dan inverse dari matriks B. Oke, kita mulai dari inverse matriks A, B dulu. B itu isinya apa? 1, 1, 0, 1. Oke, kita cari inverse-nya, berarti B inverse sama dengan 1 per 1 dikali dengan 1 dikurangin 1 dikali 0. Nah, join-nya karena 1 sama 1 berarti tetap 1 dan 1, gitu ya. Berarti yang ininya jadi berapa? Ininya jadi min 1, yang di sininya jadi 1. Oke, berarti nanti di sini hasilnya sama dengan berapa? Untuk yang B-nya. Berarti ini kan kalau dihitung jadinya ini ke bawah aja biar yang samping kiri kanannya jadinya A inverse ini jadi 1 per 1 ya. Dikali dengan 1 min 1, 1, 0 ya maaf, ini 0 plus 1. 0 sama 1. Nah, karena dikalinya dengan 1 berarti kita dapat kalau B inverse-nya sama dengan buka kurung 1 min 1, 0 dan 1. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua kita cari A inverse-nya. Nah, kalau di sebelah kanan sini untuk yang A inverse-nya berarti A inverse sama dengan A-nya 2, 1, min 1, 0. Ya, kita cari inverse-nya. Berarti A inverse sama dengan 1 per 2 dikali dengan 0 dikurangin sama 1 dikali sama min 1. Adjoinnya 0 sama 2 posisinya ada di sini, gitu ya. Berarti di sini adalah min 1 sama 1 karena dilawan tanda dari asalnya. Berarti A inverse sama dengan berarti 1 per 1 dikali dengan 0 min 1 sama 2. Karena dikalikannya dengan 1 berarti A inverse-nya itu sama dengan tetap 0 min 1 sama 2. Oke, dapat inverse-nya dua-duanya, baru kita cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan ini langkah pertama ya, ini nggak harus jadi langkah pertama, kita masuk ke langkah yang kedua. Yang ditanyakan itu adalah A dikali dengan B inverse ditambah sama B dikali dengan A inverse. Oke, A-nya 2, 1, min 1, 0 dikali dengan B inverse-nya yaitu 1 min 1, 0, 1 terus ditambah dengan B biasanya 1, 1, 0, 1 terus dikali sama A inverse 0 min 1, 1 sama 2. Oke, coba kita kaliin. Ingat yang namanya perkalian matriks itu adalah baris dikali dengan kolom. Berarti ini untuk yang kiri baris, untuk yang kanan kolom, ini pun kayak gitu. Ini baris dikali dengan kolom. Berarti bentuknya jadi gimana nih? Langsung hitung aja ya. 2, 1, di sini 1, 0. Berarti 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0. Ini mau ditulis atau langsung hitung aja? Ayo, mau ditulis atau langsung hitung? Ayo, boleh tolong responnya. Ini mau kakak tulis caranya atau langsung kita hitung? Mana-mana suaranya? Oke, tulis saja caranya. Berarti kalau caranya tulis gini ya. 2 dikali dengan 1 ditambah sama 1 kali 0. Terus kalau yang ini berarti jadinya 2 dikali sama min 1 ditambah sama 1 kali 1 gitu ya. Itu kalau itu caranya.
Sekarang baris kedua kolom pertama, berarti jadinya min 1 dikali dengan 1 ditambah sama 0 kali 0. Lalu yang terakhir adalah min 1 dikali dengan min 1, terus ditambah sama berapa nih? 0 dikali sama 1. Oke, tutup. Ditambah dengan, ini agak kecil ya nanti ya, tapi nggak muat. Ini berarti baris pertama, kolom pertama, berarti 1 kali 0 ditambah sama 1 kali 1. Lalu yang berikutnya 1 dikali sama min 1, terus ditambah sama berapa nih? Maka kalau di bawah sini ya 1 dikali sama 2. Lalu yang berikutnya adalah 0 dikali sama 0 ditambah sama 1 kali 1. Yang terakhir adalah 0 dikali dengan min 1 gitu. Nanti ditambah dengan 1 dikali 2. Oke, tutup matriks. Yuk kita hitung baru nih. Berarti kalau dihitung hasilnya yang pertama 2 tambah 0 itu adalah 2. Terus di sini min 2 ditambah sama 1, berarti hasilnya min 1. Min 1 ditambah 0 jadinya min 1. Yang terakhir 1 ditambah 0 jadinya 1. Oke, itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, 1 kali 0, 0 tambah 1 berarti 1. Lalu di sini jadinya berapa nih? Min 1 ditambah 2 berarti jadinya 1. Lalu yang berikutnya 0 ditambah 1 jadi 1. Yang terakhir 0 ditambah 2 berarti hasilnya jadi 2. Nah, baru kita jumlahin. Berarti 2 tambah 1 jadi 3. Lalu min 1 tambah 1, 0. Ini 0. Yang terakhirnya itu adalah 3. Nah, karena bentuknya bukan dalam bentuk matriks hasilnya, nah ini kira-kira nih kita kaitin sama yang namanya identitas. Berarti nanti hasilnya jadi gimana? 3 buka kurung 1 0 0 1 kan gitu ya. Berarti sama dengan 3 dikali dengan matriks identitas. Maka jawabannya adalah yang E untuk soal nomor 5. Oke, itu untuk soal nomor 5. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada, lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6, diketahui parabola Y sama dengan, jadi parabolanya rumusnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C. Memotong sumbu X positif, berarti dua-duanya positif, dengan B merupakan bilangan bulat dan C merupakan bilangan prima. Oke, kita mulai dari kalimat ini. C adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. 1 dan dirinya sendiri. Oh, berarti nanti faktor dari C, gitu ya. Berarti faktor dari C itu adalah 1 dan dirinya sendiri, yaitu si C-nya itu sendiri. Gitu ya. Nah, artinya yang namanya memotong sumbu X, atau kakak singkat menjadi tipot ya. Nah, berarti kalau yang namanya tipot dari sumbu X, berarti kan syaratnya apa? Syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau ini kita masukin 0 ke atas, berarti 0 sama dengan, maka bentuknya jadi X kuadrat ditambah sama BX, lalu ditambah dengan C, kan gitu ya. Nah, berarti ini kalau misalkan ini kan biasanya kalau untuk mencari tipot, ini harus difaktorin kayak begini nih. Ini harus difaktorin kayak gini, berarti nanti di sini itu adalah X sama X, lalu yang belakangnya gimana? Karena faktornya itu adalah 1 sama C, berarti di sini jadinya min 1 sama min C. Biar nanti kita dapat titik potongnya itu berada di koordinat berapa? Berada di koordinat di sini X-nya sama dengan 1, lalu yang di sini X-nya sama dengan C. Berarti koordinat titik potongnya adalah 1,0, lalu yang di sininya itu adalah C,0. Ya. Nah, karena di sini bentuknya sama, berarti kita bisa tulis nih, kalau yang tadinya fungsi kuadratnya itu bentuknya adalah Y sama dengan X kuadrat, ditambah sama BX ditambah sama C, maka bisa kita ganti bentuknya menjadi Y, buka kurung X dikurangin sama 1, lalu dikurangin sama X min C. Ini yang nantinya kita pakai. Jadi kita jangan pakai yang atas lagi, kita pakainya itu adalah bentuk yang bawahnya. Oke, coba kita bikin ilustrasi gambarnya. Berarti nanti kira-kira ilustrasi gambarnya gini, karena kita udah punya 2 titik potong. Berarti kayak gini. Gitu ya.
Nanti yang di sininya itu adalah, nah, anggap aja kayak gini ya, ini kira-kira ya sketsa gambarnya kayak begini. Lalu di sini kita punya dua titik potong. Posisi satu ada di mana? Ya udah pas sebelah kiri, karena C-nya nggak mungkin kurang dari satu. Berarti C-nya nanti posisinya ada di sini. Karena C,0. Nah, kalau dilihat dari yang diketahui lagi, jarak antara dua titik potong parabola sumbu X itu adalah sama dengan 4. Berarti yang mana nih jaraknya? Berarti jaraknya itu adalah dari sini ke sini. Kalau gambar dari sini ke sini, oke, dari sini ke sini itu jaraknya adalah 4. Gitu ya. Karena di sini jaraknya sama dengan 4, berarti nanti dari sini kita bisa tahu nih, ini kira-kira tengahnya berapa di sini nih. Berarti kita harus tahu dulu nilai C-nya sama dengan berapa. Kalau di sininya 1, karena jaraknya 4, berarti C-nya itu sama dengan gimana? 1 ditambah sama 4. Oh, berarti kita dapat nih nilai C-nya sama dengan 5. Nah, berarti di sini tengah-tengahnya berapa nih? Di antara 1 sama 5. Berarti tengah-tengahnya gimana? Ini kita anggap sebagai XP ya. Berarti nanti di sini untuk mencari nilai XP-nya itu sama dengan 5 gitu ya. Ditambah dengan 1 atau 1 ditambah 5 juga boleh, nanti hasilnya dibagi sama 2. Berarti nanti hasilnya jadinya 6 dibagi sama 2, maka hasilnya sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah koordinat dari titik puncak. Yang namanya koordinat dari titik puncak itu simbolnya adalah XP, YP. XP-nya udah kita dapetin. XP-nya tadi berapa? XP-nya sama dengan 3. Berarti di sini XP-nya sama dengan 3. Lalu gimana untuk mencari YP-nya? Substitusi nilai XP-nya ke dalam fungsinya atau fungsi kuadratnya. Tadi fungsi kuadrat yang kita pakai itu adalah yang mana? Y sama dengan buka kurung X dikurangin dengan 1, lalu dikali dengan X dikurangin sama C. Kalau XP-nya kita ganti menjadi 3, berarti fungsinya jadi gini. YP sama dengan buka kurung XP dikurangin sama 1, lalu dikali dengan XP dikurangin sama C. Nah, masukin XP sama C-nya, berarti YP sama dengan XP-nya tadi 3, 3 dikurangin 1, lalu yang di sini jadinya 3 dikurangin sama 5. Kalau dihitung, maka bentuk YP-nya sama dengan berapa nih? Ini 2 dikali dengan negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif dari 4. Dapat XP-nya sama dengan 3. Nah, XP-nya sama dengan 3 dan YP-nya sama dengan min 4. Maka titik puncaknya itu berada di koordinat 3, min 4. Jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 6. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 6. Jadi ini, nanti ini yang dipakai ya, dipahami. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, nah soal nomor 7 ini mengenai dimensi 3. Ini udah kakak bantu gambarnya, jadi langsung digambar. Pertanyaannya adalah jarak dari E ke BDP. Berarti BDP itu di sini, di mana P itu ada di tengah-tengah. Karena rusuknya 4, berarti di sininya rusuknya 8, berarti nanti masing-masing PC dan PG-nya itu adalah 4 sama 4. Berarti di sininya 4, lalu yang di sininya juga 4. Berarti kalau di sini 4, di sini 4, maka AM-nya nanti adalah 4 akar 2 dibagi sama 2. Berarti AM-nya sama dengan 2 akar 2. Oke, yang di sininya itu adalah 2 akar 2. Kalau di sini 2 akar 2, berarti yang di sininya pun 2 akar 2, lalu yang di sininya itu adalah 8. Gitu ya. Terus nanti ini kalau misalkan ini kita tarik ke sana nih, ini kita tarik ke sana buat nanti garis bantu kita, ini adalah 4 akar 8 ya, ini 8 akar 2. Oke, ini gambarnya ya. Nah, untuk mencari jarak dari E ke MP, E ke BDP, berarti itu sama aja kayak jarak dari awalnya kan F ke BDP. Berarti itu akan sama dengan jarak dari F, dari E ke BDP itu akan sama dengan jarak dari E ke MP.
Langkah pertama yang harus kita pastiin adalah segitiga dari apa ya? Segitiga dari EFP. Nah, EFP itu adalah segitiga apa? Itu yang harus kita pastiin dulu. Nah, gimana cara pastiinnya? Ya harus tentuin dulu setiap panjang sisi dari segitiga EFP. Yang pertama, coba kita cari EM dulu. EM berarti bisa kita pakai Pitagoras apa? Pitagoras antara akar dari EM, berarti EA kuadrat 8 kuadrat ditambah sama, oh maaf ini 2 akar 2, bukan 2 akar 2 ya, harusnya berapa ini? 4 akar 2, kan rusuknya 8. Oke, kakak ganti dulu ya. Ini berarti harusnya adalah 4 akar 2. Karena 8 akar 2 dibagi sama 2. Berarti ini jadinya 4 akar 2 dikuadratin. Nah, ini kalau kita hitung berarti jadinya akar dari berapa di sini? 64 ditambah sama 32. Berarti nanti hasilnya adalah akar dari 96. Nah, ini dulu ya. Lanjut. Lalu EP. EP berarti bisa pakai Pitagoras lagi. Antara berapa tuh? 8 akar 2 dikuadratin. Nah, nanti ditambah sama 4 kuadrat. Karena nanti siku-sikunya ada di sini nih. Nah, siku-sikunya di sini. Kalau ini siku-sikunya ada di sini. Nanti satu lagi siku-sikunya ada di C. Ini kalau kita hitung 8 akar 2 itu berarti 64. 64 dikali 2 itu adalah 128 ya. Berarti 128 ditambah sama 16. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 144. Oke, yang terakhir itu adalah MP. MP itu Pitagoras antara 4 dan 4 akar 2, berarti 4 kuadrat ditambah sama buka kurung 4 akar 2 yang dikuadratin. Berarti kalau kita hitung jadinya akar dari 16 ditambah sama 32, maka hasilnya adalah akar dari 48. Nah, kalau dilihat dari nilai-nilainya, nah ini memenuhi teorema Pitagoras nggak kira-kira? Apa sih teorema Pitagoras bunyinya? Gimana? Panjang sisi miring kuadrat gitu ya. Sisi miringnya yang mana? Berarti sisi miring itu adalah nilai yang paling panjang. Yang paling panjang atau yang paling besar nilainya itu adalah EP. Ini kita cek dulu. EP kuadrat titik-titik dulu itu sama dengan EM kuadrat ditambah sama MP kuadrat. Ya, kita cek EP kuadrat berarti kalau kuadrat akarnya hilang 144. Lalu EM kuadrat 96 ditambah sama 48. Oh ternyata ini nilainya kayak sama ya, 144, yang ini juga 144. Berarti karena sama, maka kesimpulannya apa? Dia berarti memenuhi yang namanya teorema Pitagoras. Pitagoras itu berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Berarti kesimpulannya adalah segitiga EFP itu adalah segitiga siku-siku. Oke, karena siku-siku coba kita keluarin langkah yang kedua. Berarti kita keluarin benar-benar siku-siku. Dengan siku-sikunya ada di depan sisi miringnya. Berarti karena sisi miringnya itu adalah EP, maka siku-sikunya ada di M. M-nya ada di sini. Ya, M-nya di sini berarti EP-nya tadi berapa? EP-nya tadi berapa ya? Oh, akar dari 144. Akar dari 144 kalau kita bisa hitung jadi 12 ya. Berarti di sini itu adalah 12. Lalu MP-nya itu berarti akar dari 48 itu adalah berapa? 4 akar 3, 16 kali 3. Berarti di sini adalah 4 akar 3. Lalu yang berikutnya EM-nya, mana EM-nya berarti 9 akar. Ini berapa nih? 16 kali 6. 16 kali 6 itu adalah 4 akar 6. Ya, berarti di sini adalah 4 akar 6. Nah, yang ditanya tadi apa? Jarak dari Tadi yang ditanyakan itu adalah jarak dari E ke MP. Kalau dilihat dari gambar siku-sikunya, berarti kalau jarak dari E ke MP itu sama aja kayak jarak dari E ke M. Langsung EM-nya berapa? 4 akar 6. Berarti jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 7. Jadi harus kita pastiin dulu ya itu segitiga apa. Karena kita nggak bisa langsung berarti dari awal harus cari tinggal nyari EM-nya dulu, EM-nya aja ya, nggak kayak gitu. Karena kita nggak tahu posisinya itu bentuk segitiganya itu siku-siku atau bukan. Kecuali kalau memang
ada soal yang mirip kayak begini, bener-bener mirip, tapi hanya ukurannya beda, ya udah langsung aja. Oh ternyata jarak dari E ke segitiga, di mana segitiganya itu puncaknya ada di titik tengah lurus di depannya, oh berarti nanti jaraknya hanya dari E ke titik potong diagonal dari sisi alasnya, atau E ke F. Itu bisa langsung kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalau banyak latihan soal bisa kebentuk sendiri tuh pola dari soal itu caranya gimana. Jadi nanti kita nggak usah muter-muter nyari apa yang sebenarnya nggak dibutuhin gitu. Kan ada ya, ada soal-soal yang memang kita nggak dibutuhin ada cara yang nggak dibutuhin sama soal. Oke, lanjut ya. Gimana soal nomor 7? Ada yang mau ditanyain? Tolong responnya dulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 8. Boleh responnya dulu? Enggak ya? Oke, enggak ada. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, di sini materinya tentang peluang. 20 tiket diberi nomor 1 sampai 20. Sebuah tiket diambil secara acak dan punya peluang yang sama untuk terpilih. Peluang atau probabilitas yang terambil tiket bernomor kelipatan 3 atau 5. Di sini ada kata-kata atau. Bedain antara atau dan gitu ya. Atau dan. Jadi ada dua kata penghubung yang ada di materi peluang. Nah, kalau atau itu berarti identiknya sama gabungan. Kalau dan berarti itu adalah irisan. Kalau 3 dan 5, oh berarti cari angka yang bisa dibagi dengan 3 dan 5. Contohnya kayak 15, lalu 45 gitu ya, 30 dan seterusnya. Tapi kalau 3 atau 5 berarti angkanya itu boleh bisa sebuah angka itu bisa dibagi dengan 3 aja atau 5 aja atau bisa dibagi dengan keduanya. Lalu rumusnya gimana? Kalau yang ini kita anggap sebagai kejadian A, yaitu kelipatan 3, dan 5 itu adalah kejadian B, berarti untuk mencari rumus peluang dari A digabung dengan B, itu rumusnya adalah peluang A, gitu, ditambah dengan peluang B, lalu nanti dikurangin sama peluang A, diiris sama B. Kenapa harus diiris sama B? Karena konsep kalau kita kaitin sama diagram Venn, nanti kan gambarnya gini. Gambarnya kayak begini. Ini adalah A, ini adalah B. Yang ditanya itu adalah yang ini. A digabung sama B. Kalau yang namanya A digabung sama B, berarti yang semua yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B. Ini kalau kakak arsir, kita ganti warna dulu. Nah, ini kalau misalkan kita arsir, A-nya itu kan yang ini. Nah, A-nya yang ini, terus B-nya ada di sebelah kanan, B-nya ada di sini. Berarti dilihat ya, lihat tengahnya. Oh, ternyata tengahnya itu kena 2 kali. Sedangkan hasil perhitungannya harusnya cuma 1, berarti harus dikurangi dengan sekali dari irisannya. Karena bentuk yang di tengah ini itu adalah A diiris dengan B, makanya dikurangin sama irisannya. Oke, itu rumus yang kita pakai. Kita cari satu-satu. Mulai dari PA atau peluang dari kejadian A. Katanya A itu adalah kelipatan 3. Berarti kalau kelipatan 3 itu berapa aja? Kelipatan 3 dari 1 sampai 20. Berarti bisa 3, lalu bisa 6, 9, 12 gitu ya. 15 dan 18. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti nanti dari sini banyaknya anggota himpunan A itu ada 6. Karena yang dibutuhin adalah peluang A-nya, berarti peluang A-nya itu rumusnya adalah banyaknya A, berarti 6, dibagi dengan semuanya nomornya dari 1 sampai 20. Kalau dari 1 sampai 20, maka di sini banyaknya seluruh kemungkinannya ada 20. Berarti pernya per 20. Nggak perlu dikecilin. Nanti aja hasil akhirnya dikecilin. Lalu yang B. Yang B itu yang bisa dibagi dengan berapa? 25. Berarti kalau dibagi dengan 5 bisa 5. Lalu bisa berapa? 10. Lalu 15. Gitu ya. Terakhir adalah 20.
Berarti dari sini kita bisa tulis kalau banyaknya anggota himpunan B itu hanya 4 ya, 4. Berarti di sini peluang dari kemungkinan B-nya itu sama dengan 4 dibagi dengan 20. Lalu rangka yang ketiga, kita cari irisannya. Kalau dicari irisannya berarti yang sama antara A sama B. Yang sama yang mana? Hanya 15. Nah, berarti di sini A diiris sama B adalah 15. Berarti di sini banyaknya A irisan B itu sama dengan 1. Berarti PA irisan B. Oke, berarti itu sama dengan berapa? 1/20. Nah, kalau udah, baru kita ke rumus yang ada di atas. Oke, tadi rumusnya apa? Ini berarti langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, kita masukin ke rumus yang di atas. Maka peluang A digabung dengan B itu sama dengan, langsung isi aja ya, 6/20. Nah, ditambah dengan 4/20 dikurangin sama 1/20. Kalau dihitung jadinya 6 tambah 4 kurang 1 hasilnya adalah 9/20. Nggak bisa dikecilin ya, nggak bisa disederhanakan. Kebetulan bawahnya udah 20 semua, maka jawabannya adalah yang E untuk soal nomor 8. Gimana? Dari 1 sampai 8 ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ketinggalan nggak tadi? Nomor awal-awal. Perlu kakak tampilin lagi nggak slide-nya? Ayo, mana suaranya? Perlu kakak tampilin lagi slide 1, 2 untuk difoto? Boleh responnya dulu. Karena hari ini kita sampai soal nomor 8 aja ya untuk pembahasannya. Ayo, mana nih suaranya? Oke, Kak. Oke, enggak ya? Berarti udah ya, enggak perlu ada yang diulang slide-nya. Oke, kakak cukupkan dulu untuk pembahasan TO hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Pagi, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.